kelas 6. Shalom untuk kamu semua yang sedang belajar di rumah, yang sedang mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu, memenuhimu dengan kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan semangat, memberikan kekuatan dan ketekunan di dalam mengikuti pembelajaran di rumah hari ini dan esok, dan sampai dengan waktu yang ditentukan. Oke, semangat ya, ikuti pelajaran ini dari awal sampai selesai. Nah, kehadiranmu, Ibu akan tuliskan kehadiranmu hari ini dengan cara anak-anak akan menuliskan kehadiran di kolom komentar di YouTube ini. Ya, jika tidak menuliskan berarti dianggap tidak hadir oleh Bu Samsinar. Yang kedua, tidak dianggap hadir kalau tidak mengirimkan tugas hari ini. Oke, jadi lakukan tugas ini seperti kamu melakukannya kepada Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan menyembah Tuhan. Ingat, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Buka hatimu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, katakan melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Bentuklah hati kami dan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak. Mari nyanyikan pujian ini anak-anak dengan sungguh-sungguh melayani. Melayani lebih sungguh. Katakan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Pujian ini mengajak kita untuk kita boleh merenungkan bahwa kehidupan kita yang ada saat ini, Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Dengan semua yang ada di dalam diri kita. Melalui bicara dan perkataan kita, melalui tindakan kita, sikap dan sifat kita, itu boleh memuliakan Tuhan. Dan itu adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Rendahkan hatimu, pusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama di hadapan-Mu. Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati kami dan semua anak-anak kelas 6 yang sedang mengikuti pelajaran ini. Kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan pimpin kami. Roh Kudus-Mu akan memberikan pemahaman dan pengertian yang baik, supaya kami juga akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan.
Kita sudah ada di tema yang baru hari ini, tapi masih tentang tema melayani. Nah, judul dari pelajaran kita hari ini adalah di bab yang ke-11, tokoh yang melayani sesama. Tokoh yang melayani sesama. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak dapat menganalisis cara hidup yang terbuka dan bertekun dalam iman sebagai ibadah kepada Tuhan. Oke, anak-anak, kalau sampai saat ini kamu boleh ada, sudah sampai di kelas 6 ya. Siapa yang merawatmu dari kecil hingga kamu tumbuh besar sampai sekarang ini? Wah, tentunya kamu tidak asing dengan orang tersebut. Siapa yang menyekolahkan kamu sehingga berpengetahuan semakin bertambah dari hari ke hari? Siapa yang memelukmu ketika kamu bersedih? Nah, tentu orang-orang di lingkungan terdekatmu, orang tua atau mungkin kerabat dekat. Dari merekalah kamu pertama kali belajar tentang mengasihi. Kemudian kamu belajar tentang kasih di lingkungan yang lebih besar lagi. Ketika kamu mulai bersekolah, mungkin waktu kamu masih di TK, ibu atau bapak guru mengikatkan tali sepatumu yang terlepas. Saat ini jika kamu galau atau bersedih, teman dekatmu akan menghiburmu dan memberimu dukungan. Sebagai orang Kristen, kita perlu mempelajari kasih dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Dengan cara membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Siapa yang sudah membaca Alkitab hari ini? Ya, puji Tuhan yang sudah baca Alkitab. Yang belum baca Alkitab, baca Alkitabnya ya. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang dapat kita teladani. Nah, hari ini kita akan belajar 2 tokoh dari Perjanjian Lama dan 2 tokoh dari Perjanjian Baru yang melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar dari 2 tokoh dari Perjanjian Lama. Untuk minggu depan kita akan belajar 2 tokoh dari Perjanjian Baru. Baik, tokoh yang pertama dari Perjanjian Lama adalah Ribka. Apakah anak-anak pernah mendengarkan kisah tentang Ribka? Pastinya sudah pernah. Kalau rajin sekolah minggu, pasti pernah mendengarkan cerita tentang Ribka. Ada apa dengan Ribka? Apa yang Ribka lakukan sehingga kita meneladani sesuatu yang baik ketika dia melayani Tuhan dan dengan cara melayani sesama. Nah, Ribka yang tidak kenal lelah. Suatu sore, ketika baru menimba air dari sumur, Ribka didatangi seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah hambanya Abraham, adik kakek Ribka. Namun Ribka tidak dapat mengenal hamba Abraham itu karena laki-laki itu tidak memperkenalkan diri. Laki-laki itu meminta air yang baru ditimba oleh Ribka. Ribka segera memberi air untuk diminum laki-laki itu. Dan ketika melihat bahwa laki-laki itu membawa unta, Ribka menawarkan diri untuk menimba air lagi untuk unta laki-laki tadi. Nah, kisah ini ada di dalam Kejadian 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Nanti anak-anak baca di sana tentang kisah Ribka. Nah, apakah kamu pernah menimba air dari sumur? Tentunya untuk zaman sekarang ini anak-anak sudah tidak pernah ya menyentuh yang namanya timba sumur atau menimba air dari sumur. Nah, jika pernah, bagi yang pernah, apakah menurutmu menimba air itu pekerjaan berat atau ringan? Wah, itu menimba air itu adalah pekerjaan yang berat. Karena ketika timba sudah terisi air, kita harus menariknya perlahan-lahan. Selain berat, kita harus berhati-hati agar tidak tumpah airnya. Ketika airnya diminta, Ribka tidak menjawab. Silakan ambil sendiri tuan, saya sudah lelah menimba.
Tetapi sebaliknya yang Ribka lakukan dan katakan kepada hamba Abraham adalah ia berkata, "Minumlah Tuan." Wah, luar biasa ya pelayanannya. Nah, tahukah kamu bahwa unta minumnya sangat banyak? Seekor unta biasanya dapat minum 200 liter air dalam 3 menit. Ya, di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-10 disebutkan bahwa hamba Abraham membawa 10 ekor unta. Waduh, banyak sekali. Unta-unta itu telah berjalan dari Kanaan menuju Aram Mesopotamia. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Ya, jaraknya lebih dari 804 km. Jadi bayangkan berapa puluh kali Ribka harus menimba air ketika ia menawarkan, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas untuk minum." Luar biasa nggak pelayanan Ribka? Selain dia memberikan minum hamba dari Abraham, dia juga siap memberikan minum unta-unta dari hamba Abraham itu. Ya, perlu pengorbanan, harus lelah, harus berlelah, harus bisa capek, harus mau capek. Dan itu yang dilakukan Ribka. Nah, Ribka melayani hamba Abraham dengan tuntas. Betul ya? Hamba Abraham itu adalah orang asing sebenarnya bagi Ribka, tetapi Ribka melayaninya dengan sangat tulus. Walaupun pada akhirnya dia tahu bahwa hamba Abraham itu adalah utusan pamannya Abraham. Pamannya yaitu Abraham. Nah, lalu kita akan lihat tokoh dari Perjanjian Lama. Tokoh yang kedua, anak perempuan dari Israel, pelayan istri Abraham, Naaman, pelayan istri Naaman. Kisah ini ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Anak-anak juga pasti pernah mendengarkan cerita atau kisah tentang Naaman. Ada lagunya ya, Naaman sakit kusta. Iya. Naaman panglima Raja Aram sakit kusta. Naaman orang terpandang di seantero kerajaan Aram. Tetapi dia menderita penyakit yang membuatnya penyandangnya dipandang hina. Yang membuat penyandangnya dipandang hina. Kala itu penyandang sakit kusta harus dikucilkan karena penyakit kusta itu menular dan belum dapat disembuhkan atau belum ditemukan obatnya. Mengetahui hal itu, anak perempuan dari Israel yang menjadi pelayan istri Naaman memberi saran agar Naaman pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Ya. Dia menceritakan, yaitu anak perempuan tadi menceritakan bahwa Nabi Elisa dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan sakit dari Naaman yang sedang dideritanya. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 diceritakan bahwa anak perempuan itu dibawa pergi dari Israel ke Aram sebagai tawanan. Anak itu pasti sering merasa kesepian dan sedih jauh dari rumah dan negerinya sendiri. Apalagi ia harus tinggal di rumah orang Aram, bangsa yang tidak ia kenal dan bangsa yang berhasil mengalahkan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Alih-alih menyimpan informasi tentang Nabi Elisa untuk membalas perbuatan bangsa Aram, bangsa yang telah menawannya, ia menginginkan Naaman sembuh. Dia berkata, tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, pelayan istri Naaman adalah seorang budak, tetapi ia peduli kepada tuannya. Ia berani menyampaikan apa yang diimaninya karena ia ingin tuannya sembuh. Kerelaan melayani bukan untuk dirinya, melainkan untuk tuannya
yang merupakan orang asing baginya. Di luar biasa ya. Nah, kita sudah membahas tentang melayani, arti melayani. Melayani itu bukan hanya di gereja, ya, bermain musik, bernyanyi di gereja dan lain-lain. Melayani juga bukan hanya berbicara tentang aksi sosial, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tidak. Tetapi lebih dari itu, melayani itu seperti yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Itu arti melayani. Jadi artinya melayani itu adalah segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, dan setiap motivasi kita, orientasinya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sadar seperti itu, berarti ketika kita berbicara kepada orang, kita akan berhati-hati untuk memakai mulut kita ini untuk berbicara. Kalau kita sadar akan hal-hal ini, mata ini yang gunanya untuk melihat, kita akan berhati-hati untuk menggunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik. Ketika kita menonton, menyaksikan hal-hal yang berbau tidak berkenan, kita akan merasa takut. Wah, itu tidak berkenan, dan kita tidak melakukannya. Ketika kita mendengar ada gosip-gosip, ya, dan kita sadar bahwa melayani itu kita menggunakan telinga kita ini dengan benar, maka kita tidak mau mendengarkan perbincangan-perbincangan kepada orang lain. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, fokusnya adalah untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, dimanapun kita berada, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu melihat semua orang yang jahat dan yang benar. Tuhan tahu anak-anaknya berbuat apa. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, kalau seperti itu, anak-anak kelas 6 dapat melakukan pelayanan apa sih sekarang ini? Apakah ketika anak-anak melayani di gereja atau di sekolah minggu, melalui pelayanan musik, pelayanan memuji Tuhan, itu sudah cukup melayani Tuhan? Belum. Atau ketika kamu sudah rutin membaca Alkitab, rutin berdoa setiap hari, apakah itu sudah cukup untuk melayani Tuhan? Belum. Ingat, melayani itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, pelayanan apa yang dapat kamu lakukan saat ini? Karena pelayanan itu adalah melayani sesama manusia, merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Melayani harus dilakukan dengan apa? Tulus ikhlas. Seperti yang dicontohkan banyak tokoh Alkitab, seperti yang sudah kita dengarkan hari ini dari Ribka dan juga budak dari istri Naaman. Menjadikan hidup sebagai ibadah berarti mengabdikan hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak, apakah di sepanjang usia saat ini, sudah di kelas 6, usia berapa kamu? Apakah kamu sudah melayani Tuhan? Seperti yang Bu Samsinar pernah sampaikan, bahwa Tuhan memanggil setiap orang itu melayani Tuhan melalui sikap hidup kita, perbuatan kita. Nah, anak-anak, apakah sudah melayani Tuhan dan pelayananmu itu berkenan kepada Tuhan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Mulai hari ini, mari tunjukkan sikap yang baik, yang benar, supaya itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi pelayanan kita.
yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika anak-anak rutin dan rajin belajar, konsisten mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, itu adalah pelayanan, itu adalah ibadah. Walaupun kamu mengirimkan tugasnya, mengikuti pelajaran dari guru-guru, tetapi ingat, semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Ketika kita bersikap ramah kepada sesama kita, ketika kamu peduli kepada saudara-saudara atau temanmu, dan ketika kamu menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tuamu dan guru, itu adalah pelayanan, dan itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ini pelajaran kita hari ini. Bersama Sinar harap anak-anak boleh mengerti dan memahami, bahkan bisa melakukannya. Ya, ambil tindakan sikap hari ini, berbuatlah yang baik, bersikaplah yang baik, berkata-katalah yang baik, supaya itu boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk tugasnya hari ini, ya tugas, jangan ketika disampaikan kata tugas, aduh ada tugas lagi ya. Semangat, harus tetap semangat. Ketika kamu mengerjakan tugas ini, ingat kamu melakukannya seperti kepada Tuhan. Tugasnya hari ini, anak-anak menuliskan segala sesuatu yang kamu lakukan sepanjang hari ini. Kegiatan yang kamu lakukan di sepanjang hari ini, mulai dari bangun pagi, kemudian setelah bangun pagi apa yang kamu lakukan sampai sore hari. Nanti sore hari jam 6 ibu akan menerima tugas ini dari kamu. Jadi jam 6, jam 7 anak-anak boleh kirimkan tugas ini ya. Oke, jangan lupa tuliskan namanya di kertas lembar kerjamu. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran kami yang singkat ini. Tuhan akan terus pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang setia, melayani Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Dan kami boleh beribadah setiap saat, setiap hari kepada Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan di pembelajaran yang lain.